sekarang lagi podcast bersama teman-teman CSS, Cat Society of Surabaya. Nah, sebelumnya mungkin saya bisa perkenalan dulu. Saya dengan Laras. Kak, ini mungkin bisa perkenalan? Saya Dimas, biasa dipanggil Bang Jayan kalau di CSS. Dan ini Saya Yuda atau biasa dipanggil Nanda, Presiden CSS. Oke, berarti Bang Jin dan Kak Nanda ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, CSS ini bergeraknya mulai kapan sih Kak? CSS ini berdiri sejak Agustus tahun 2018. 2018, Ya. berarti sudah 7 tahun berdiri ya? Ya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih, ada kesulitan-kesulitan nggak sih selama mendirikan CSS ini? ya kesulitan juga pasti ada, tapi senangnya juga pasti ada ya. Namanya orang mengurus orang banyak dan nggak cuma orang aja, juga hewannya juga. Jadi ya pasti ada kesulitannya, kayak beda pendapat, terus beda tujuan, itu pasti ada. Gitu. Kalau boleh tahu, Cat Society of Surabaya ini apa sih, bergerak di bidang apa? CSS ini lebih fokus di TNR yang pertama, kemudian di event-event perkucingan, sama fokus di edukasi kepada seluruh member terkait dengan permasalahan kucing pada umumnya. Ya. Kalau boleh tahu permasalahan kucing yang paling sering, contohnya apa sih Kak? Biasanya sih ini ya, kayak yang pertama memelihara terlalu banyak, terus penyakit-penyakit yang sering terjadi dan musiman itu, sama apa lagi ya? Pentingnya vaksin. Oh iya, dan gitu-gitu. Vitamin dan lain-lain itu. Kalau kayak steril gitu penting juga nggak sih Kak? Iya. Itu Masuk ke dalam TNR juga sih. Iya, poin kita yang paling penting. Jadi edukasi yang tadi saya bilang itu, selain jangan memelihara kucing terlalu banyak, juga steril kucing dari milik kita kemudian ke area luar. Nah, ini kan teman-teman mungkin banyak yang belum tahu ya, apa sih pentingnya sterilisasi kucing. Soalnya kan mereka mungkin mikirnya kayak, oh ya udahlah tunggu aja baru di steril atau gimana. Nah, ada nggak sih dari kakaknya buat teman-teman yang mikirnya kayak gitu? Pendapatnya Pak Bas dulu. Jadi kalau kucing itu sebetulnya steril bisa membuat mereka jadi lebih sehat, yang pertama. Kemudian yang kedua juga kualitas hidupnya akan meningkat. Dan yang ketiga tentu di biaya ya. Jadi mereka tidak bertambah banyak, yang akhirnya biaya kan jadi semakin banyak. Dan bagi sebagian orang kan akhirnya kalau kebutuhan kucing banyak, kualitasnya kan menurun, pakannya, terus kalau sakit nggak diobati ke dokter dan sebagainya. Gitu. Jadi kucingnya di steril tuh kualitas hidupnya dia kan kita bisa fokus ke beberapa ekor saja, nggak usah terlalu banyak. Berarti untuk mengurangi populasi juga ya Kak? Benar. Ya, Tujuan itu utamanya itu untuk mengendalikan populasi, bukan mengurangi, tapi mengendalikan. Iya. Karena ya kita lihat sendiri di Surabaya ini atau perkotaan-perkotaan di Indonesia yang udah gede, kucing itu udah mulai dianggap hama sebenarnya. Apalagi di tempat-tempat seperti pasar atau tempat-tempat yang ramai, terus banyak kucing liarnya di sana. Mereka itu udah mendapatkan abusive dari manusia karena udah dianggap hama lah. Untuk mencegah itu kita harus kendalikan populasinya dengan cara TNR atau steril kucing real ini. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih TNR sendiri nih bagaimana sih? Kan TNR itu trap, neuter, and release ya. Ya. Atau bahasa Surabaya ini cekelan, sterilan, releasen gitu. Betul. Kan ya. Itu kalau boleh tahu gimana programnya itu Kak? Jadi TNR itu yang pertama harus kucing kita yang kita punya dulu ya, baru sebaiknya kita melebar keluar. Keluar tuh bisa di sekitar kantor, di food court terdekat, atau biasanya kami sih targetnya di TPS dan pasar-pasar. Berarti kakaknya biasanya merescue kucing-kucing liar gitu juga? Itu nomor sekian. Jadi prinsip kita yang di CSS ini utamanya adalah TNR. Kalau rescue itu kan, jadi gini, rescue itu harus tuntas ya. Jadi kita rescue, terus pengobatan sampai sembuh, di steril baru dilepas lagi. Sedangkan satu ekor itu kan butuh waktu yang lama. Kalau TNR kan maksimal ya 10 hari, kalau tidak ada apa-apa ya itu kita bisa lepas lagi. Nah, kalau boleh tahu selama menjalankan TNR ini ada nggak tantangan-tantangan terberat mungkin dari pemilik kucingnya yang kurang teredukasi atau bagaimana?
Kalau TNR kan ke kucing liar ya. Iya. Sebenarnya tantangan terberatnya itu orang-orang yang ada di lingkungan kucing liar itu berada. Kayak banyak kan menentang, ada yang menentang karena berdalil pada kitab suci, itu biasanya. Biasanya kan orang-orang jangan dikebirin nanti nyalain kodrat dan sebagainya. Terus ada orang yang malah menyuruh untuk ambil aja semua, jangan dibalikin lagi ya nggak bisa kan, kita kan tujuannya untuk dikembalikan lagi begitu. Terus ya caci maki dari orang-orang di lingkungan itu sih kebanyakan gitu. Iya cukup berat sih. Iya cukup beratnya Tadi itu. kan katanya Iya. kayak gitu gimana rasanya? Kayak capek atau gimana mungkin? Capek pasti ya. Ya capek sih pasti, cuman ya itu. semakin kesini beberapa orang sudah semakin sadar karena kan kita menjalankan TNR itu juga udah lama ya. Ada salah satu pasar dekat tempat kita itu, ya akhirnya mereka tahu bahwa yang kita steril tuh jadi sehat, jadi lebat bulunya, dan akhirnya mereka kan kalau kita ngambil dan kembalikan ya sudah berhubungan baik gitu loh dengan orang-orang di sana. Jadi mereka tahu sendiri hasilnya bagaimana. Nunggu baik hasil dulu ya berarti. Benar. Ya, kan? Jadi kita pelan-pelan. Sudah bertahun-tahun kita jalan. Iya. Nah, untuk program-programnya CSS ini apakah ada lagi yang lain atau bagaimana? Iya, kita ada program lain seperti Posyandu. Posyandu, iya. Ya, seperti Posyandu kucing itu biasanya kita berikan vaksinasi murah, terus cek kesehatan gratis atau suntik vitamin gratis, biasanya begitu. Atau pemberian obat cacing atau obat kutu, biasanya begitu. Itu enggak setiap bulan ada, cuma beberapa bulan sekali, 3 atau 6 bulan sekali. Terus ada street feeding raya, itu juga 2 atau 3 bulan sekali, tergantung kondisi kita atau dapat kerjasama dengan brand-brand tertentu baru kita jalan biasanya. Karena kan itu juga makan biaya besar ya. Iya lumayan. Iya, sama kita juga nggak mau jadi kegiatan yang harus tiap minggu, tiap bulan, karena kan mereka, kita takutnya kucing akan mengandalkan kita aja. Kita ingin menjaga agar insting mencari makan sendirinya mereka itu ada, tetap jalan. Nah itu kan tadi program-program yang disebutkan itu cukup banyak ya. Kalau boleh tahu, selama ini mendapatkan sponsor, terus ada kayak open donasi juga gitu nggak sih Kak? Kan biasanya ada program-program open donasi gitu di TikTok. Kalau open donasi itu bukan salah satu penyangga keuangan kita. Jadi misalnya event-event tertentu aja ada member yang merescue kucing yang sakit dan keberatan biaya, kita berikan fasilitas ya nggak apa-apa, monggo open donasi baik di grup atau di medsosnya yang bersangkutan. Yang penting ada laporan. Tapi kalau untuk kegiatan kita tidak kita tidak menolak jika ada donasi, kita terima. Cuman kita untuk sementara ini tidak menjadikan itu sebagai kegiatan rutin. Mungkin kita akan secara resmi ya, kalau ada kegiatan kita akan kirim proposal dan sebagainya ke brand-brand atau ke klinik atau ke pihak-pihak yang mau menjadi partner begitu. Berarti lebih ke kerjasama. Iya, kerjasama benar. Iya, tentatif aja sih. Tentatif aja. Nah, kalau harapannya CSS sendiri ini untuk kucing-kucing liar dan cat rescuer ini bagaimana ya? Kalau kita sih semoga kita bisa baik pemerintah kota maupun komunitas-komunitas kucing ini seperti di Pemprov DKI Jakarta yang sudah betul-betul memperhatikan keberadaan kucing-kucing liar. Bahkan kan dinas yang berjalan untuk sterilisasi itu, karena bantuan dinas kan tentu keuangannya ditopang oleh anggaran negara ya. Itu bisa ratusan sekali penyelenggaraan dan sifatnya masif. Kalau di Surabaya ini belum. Kita sih harapannya seperti itu. Iya, karena kan kita juga terbatas karena dana pribadi sendiri ya, dana komunitas sendiri untuk melakukan TNR itu, jadi ya jumlah kucingnya tidak terlalu banyak. Ya, kita berharap semoga kedepannya bisa semakin besar ya CSS ini. Amin. Nah, untuk anggota komunitasnya ini, kalau boleh tahu sudah ada berapa sih Kak? Kalau di grup WhatsApp sendiri udah 100-an orang. 100 orang? Iya. Di mungkin Instagram atau TikTok?
Kalau Instagram followersnya udah 4.000-an. Coba ya. Iya, Aku juga gitu. di TikTok masih Kak biasanya. TikTok tidak terlalu Nggak terlalu karena aktif. Mangsa iya, pasarnya beda. mangsa pasarnya beda. Yang kesaut malah orang-orang di luar Surabaya. Oh gitu. Iya, Kalau TikTok ya. iya. Makanya nanti kalau tanya-tanya hal-hal yang lain seperti steril apa kita ngadakan event steril gratis biasanya nanti mereka tanyanya lo kok nggak ada di Jakarta, lo kok nggak ada di Blitar, lo kok nggak ada di Gresik ya. Kita jawabnya ya kita komunitas Surabaya, kalau mau ada di sana ya harus ada komunitas yang masing-masing. bergerak di sana gitu. Tapi ada kayak keinginan nggak untuk membesarkan komunitas CSS ini sampai ke kota-kota lain? Enggak ada. Belum ada. Enggak, kita lebih lebih fokus pilih di Fokus di Surabaya. Ya, Kalau Surabaya. ingin menjangkau kota lain kita berkolaborasi kolaborasi dengan komunitas dengan tempat. komunitas Ya. di kota tersebut seperti sama PKD Di Malang itu gitu. kita ada. Iya. Plan ke depan CSS apa nih kalau boleh tahu? Mungkin event-event dalam jangka waktu Oh. terdekat. Kalau event sih dalam waktu dekat ini akan ada SF Raya, jadi yang SF seluruh Wembley itu. Kemudian kalau nggak salah menjelang akhir tahun tuh ada event cat show. Cat show itu yang menarik ya. Ya, tapi kita ikut peserta aja sih. Biasanya cat show tuh bergilir, jadi tiap komunitas mereka ngadain dari tahun ini kita mungkin mau ikut salah satu dari event cat show itu. Kalau yang tahun ini gimana kalau boleh tahu? Tahun ini biasanya sih cat show tuh di Surabaya tuh sudah ada Kak. Cuman tempatnya aja yang belum tahu. Iya. Kalau cat show mungkin aku pengen datang juga sih Kak. Kan menarik ya lihat kucing-kucing lucu. Iya, itu biasanya seluruh lingkupnya selain Surabaya Sidoarjo juga biasanya se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur. Ya, orang-orang dari Tuban dari mana pasti. Seru sih pasti. Kalau boleh tahu ada nggak sih cara tersendiri untuk join sebagai membernya CNS mungkin? Atau kayak join komunitasnya gitu di WA atau bagaimana? Ya sebenarnya kita selalu jika ada event selalu bikin pengumuman di Instagram ya. Sebenarnya masyarakat umum juga boleh ikut sebenarnya. Kalau mau ikut SF Raya juga boleh ikut. Kalau mau ada event seperti yang beberapa waktu lalu kayak Cat Fashion Show dan sebagainya juga boleh ikut. Soalnya kita juga semakin ramai semakin baik. Berarti terbuka untuk umum langsung gitu ya? Iya. Tidak harus pemilik kucing sih, pecinta juga boleh kan. Cinta tidak harus memiliki di rumah. Ya. Aku kan ini ya kurang tahu tentang sterilisasi kucing. Nah, aku tuh punya kucing Kak. Jadi kucingku itu belum aku steril karena ya sebagai masyarakat umum aku pasti mikirnya kayak oh ya udahlah nanti aja sterilnya gitu. Ada nggak sih tips-tips dari kakaknya untuk mencari, apalagi dengan biaya yang cukup mahal ya mungkin steril, tips untuk mencari event-event atau sterilisasi gratis yang bisa kita dapetin sebagai pemilik kucing? Gimana ya? Supaya kucingnya ini bisa tersterilisasi lah. Saya ingatkan dulu bahwa sterilisasi gratis ini tidak selalu ada. Itu tergantung kerjasama komunitas dengan klinik hewan terkait gitu. Jika klinik hewan terkait ingin melakukan bakti sosial, biasanya ya kalau enggak divaksin gratis atau sterilisasi gratis, itu pun tergantung dana dari masing-masing klinik begitu kan. Biasanya mereka menggandeng kami untuk mencari peserta atau ya untuk menambah kuota, biasanya begitu. Iya, jika tidak memungkinkan untuk biaya ya kita sih selalu mengingatkan kepada member-member kami ataupun masyarakat umum untuk selalu menabung, terutama setelah mereka mengadopsi kucing. Awal kali siapkan tabungan untuk steril atau untuk berobat, karena ya kita tahu sendiri pengobatan hewan itu tidak murah. Vaksin aja udah ratusan ribu gitu kan ya, apalagi steril juga pasti lebih mahal. Jadi kita selalu dari awal bilang ke member dan masyarakat untuk setelah mengadopsi anabul, baik kucing ataupun anjing, silakan menabung, sediakan tabungan sendiri untuk
hal-hal yang urgent seperti berobat ataupun sterilisasi, karena itu sangat penting untuk masa depan kita sendiri, Ya, ownernya dan kucingnya. anaknya ya. Iya bener. Apalagi kalau anaknya udah disteril tuh tambah gendut ya Iya kan. bener banget. Biasanya lebih Iya. gendut daripada sebelum disteril. Iya. Sebelumnya kalau kayak ada sih pernah ada nggak sih kasus-kasus kucing yang direscue ini atau yang disteril ini bermasalah selanjutnya, atau kayak ya udah nggak pernah ada dan sehat-sehat aja gitu. Permasalahannya mungkin apa ya? Pasti Bukan ada, cuman jumlahnya nggak banyak. apa ya, kayak semacam anomali kan, karena kalau steril yang dilakukan dengan prosedur yang benar itu pasti insya Allah akan sehat. Cuman beberapa kejadian itu misalnya jahitannya jebol, itu kan kalau kita track back bagaimana perawatannya, ternyata ya memang bisa menyebabkan jebol kalau nggak di kandang atau apa namanya dibiarkan loncat-loncat terus. Jadi harus Iya, Iya. jadi kalau di tempat kita biasanya kita benar-benar ada SOP-nya. Kalau prasteril seperti ini, puasa, karena kan kadang pada saat disteril ketahuan kalau nggak puasa itu kucingnya akan muntah, baik muntah air atau muntah gumpalan makanan, dan itu kan bahaya. Itu yang menyebabkan kucing kalau dia muntah atau tersangkut di tenggorokan kan meninggal gitu. Kalau yang jebol itu ya untungnya waktu itu bisa dengan baik. Cuman di beberapa penyelenggara steril lain juga pasti punya kendala-kendala serupa ya, sebenarnya bukan dari mereka tapi dari peserta steril itu sendiri ya. Harus ya buat teman-teman ini informasi juga. Jadi kalau kucingnya habis steril bisa dirawat dengan baik dulu sesuai SOP yang diberikan oleh dokter mungkin atau penyelenggara terkait ya. Atau bisa mencari, ya maksudnya selain dari penyelenggara atau dokter kan juga membaca dari supaya tahu kan ini makhluk hidup gitu loh. Iya, nggak sembarangan. Iya, nggak dirawat dengan baik. Nah, kalau ngomong-ngomong soal sterilisasi kucing liar nih Kak, kan kita nggak tahu ya sebelumnya kucing itu sudah pernah kena vaksin atau belum, atau sebelumnya dia kucing yang dipelihara atau bukan gitu kan. Apakah harus divaksin terlebih dahulu atau bagaimana? Kalau kucing liar kita nggak mewajibkan vaksin sama sekali, karena ya kita tahunya kucing liar, bukan kucing berpemilik. Kalau kecuali kucing berpemilik, kita akan mewajibkan vaksin. Kenapa? Karena menghindari risiko kematian saat terkena obat bius. Karena kucing ketika dia suntik obat bius ini, menurut keterangan dokter ya, imunnya akan ikut turun. Gitu ya, jika imunnya turun nanti pas waktu operasi ataupun waktu perawatan di rumah, terus ada kucing yang terindikasi virus akan tertular begitu. Nah, kalau kucing pribadi dan belum vaksin kan resiko kematiannya tinggi gitu kan. Tapi kalau kucing liar ya kita ya apa adanya aja ya. Kalau ternyata kena terjangkit virus, tertular virus ya sudah begitu. Berarti fokusnya cuma steril aja ya. Soalnya kan biaya vaksin juga cukup mahal ya Kak. Iya. Tapi kalau kucing liar tuh memang biasanya tingkat ketahanan tubuhnya lebih tinggi daripada karena kan dia kucing. Sudah biasa. Iya, dia kan sudah melewati beberapa seleksi alam. Iya. Kan? Soalnya selama ini juga kita belum pernah, alhamdulillahnya belum ada kucing liar yang setelah steril langsung terjangkit virus. Alhamdulillahnya sampai sekarang belum ada. Ya berarti itu membuktikan ketahanan kucing liar juga cukup kuat. Iya, lebih kuat. Lebih steril tanpa vaksin ya. Kalau yang rentan memang di luar kan yang kitten. Jadi biasanya kan kalau kitten sudah survive, kalau dia sudah jadi dewasa kan berarti sudah pernah terpapar virus, sudah pernah sudah tahu lah badannya dia kalau ada penyakit-penyakit ini dan lebih tahan. Iya sih. Soalnya kemarin itu aku sempat merescue kitten juga kecil. Nah dia tuh nggak bisa jalan Kak. Jadi kakinya tuh benar-benar kaku. Terus sudah dibawa ke dokter ternyata karena jamur. Tapi sekarang sudah nggak survive si kucingnya. Iya, kalau kita memang rentan. Emang rentan banget kalau kita. Iya. Ya cukup susah sih kalau misalnya kita mau merescue kitten ya. Iya betul. Mungkin kalau menurut kakaknya mending rescue kitten atau kayak kucing yang sudah lumayan gede gitu aja. Kalau kita memang resiko kematiannya lebih tinggi daripada
kucing dewasa. Iya. Jadi mending rescue yang rada gede ya. Karena kan susah perawatannya kita Iya. daripada kita Lebih bisa merawat. kompleks. Ya, kompleks sekali. Nah, tadi kan sempat kebahas tentang street feeding ya. Aku kepo sih di Instagram. Street feedingnya di CSS ini gimana sih Kak sistemnya? Apa setiap anggota dibagi di beberapa tempat atau membawa makanan sendiri-sendiri terjadwalkah atau bagaimana? Aku lagi jawab. Kalau street feeding raya memang terjadwal. Oke. Iya, itu 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Dan itu kita meminta member biasanya bawa botol bekas, bawa minuman bekas, atau dulu kita pernah bagi-bagi botol juga, itu namanya program PSBB. Program sewu botol berkah. Iya. Jadi kita bagiin botol-botol untuk bisa dipakai street feeding sama mereka di perjalanan ke kantor atau jalan-jalan gitu. Nah, itu bisa dibawa kosongan. Jadi nanti di lokasi kita street feeding kita refill. Oh, bisa direfillin berarti Iya. bukan yang mereka bawa sendiri-sendiri gitu Bukan. ya. Tapi kita tidak menyalahkan jika mereka ya setiap hari mau street feeding, ya silakan siap sedia botol itu di motor atau di mobil atau di kendaraan mereka yang ya mereka mobilitasnya kemana aja. Pasti kan dimanapun mereka pasti ketemu kucing dan silakan kasih makan, bilang gitu. Apalagi untuk pecinta-pecinta kucing pasti Iya. sering membawa makanan kucing di Bener. botol. Bener. Nah, street feedingnya CSS sendiri ini di mana aja biasanya? Apakah kan terjadwal ya tadi ya setiap 2 atau 3 bulan sekali? Itu apakah ada base campnya kah atau kayak tempat yang emang rutin dikunjungin atau bagaimana? Kalau street feeding raya itu biasanya kita pindah-pindah antara terminal, pasar atau taman kota ya. Jadi nggak satu tempat aja, kita mesti gilir supaya ya kita bisa pindah-pindah tempat gitu. Di satu hari itu di sekitaran situ aja atau kayak bisa pun anggota sekian ke sini, anggota sekian ke sana gitu atau bagaimana? Oh, enggak fokus di satu tempat, di satu waktu aja. Okay. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ada yang ingin ikut untuk street feeding bareng CSS, apakah bisa langsung join atau harus ada nomor yang dihubungin dulu atau bagaimana? Bisa langsung join, tapi biasanya kita nyantumin CP kok kalau jadi kita upload postingan di Instagram berupa poster atau flyer, di situ ada CP-nya, bisa daftar ke CP gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan street feeding setiap 2 atau 3 bulan sekali bareng CSS nih, terus ketemu sama pecinta-pecinta kucing yang lain, bisa langsung hubungin ya, atau cek-cek aja di Instagram, pasti banyak banget konten-kontennya mereka tentang street feeding atau tentang kucing-kucing gitu. Yeah. Ngomong-ngomong nih Kak, di CSS ini ada nggak sih kayak adopsi kucing buat teman-teman yang ingin pelihara kucing baru? Ada beneran ya. Jadi sebenarnya kita waktu menangkap kucing untuk steril itu tidak jarang menemukan kucing yang sebenarnya bukan kucing liar asalnya, seperti kucing rumahan yang bulunya panjang, terus hidungnya pesek, biasanya begitu. Iya, biasanya nemunya begitu. Cuma kondisinya sedang tidak baik, biasanya banyak jamur atau kakinya pincang atau sebagainya. Nah, itu biasanya setelah steril kami foster. Setelah kami foster, kami posting di media sosial kami untuk dicarikan adopter. Begitu, Kak. Berarti by Instagram ya? Untuk media sosial lain, bagian adopsi ini ada juga tidak? Belum ada. Oke, buat teman-teman yang mau adopsi kucing baru, yang habis direscue sama teman-teman CSS, bisa langsung kepoin di Instagramnya. Ngomong-ngomong soal adopsi nih, di iPad ini juga ada fitur bernama adopsi loh guys. Jadi kalian kalau misalnya mau pelihara kucing baru, cari-cari kucing buat diadopsi, bisa banget download aplikasinya sekarang. Terus di sana itu juga ada fitur bernama komunitas. Nah, komunitasnya nggak cuma kucing aja loh Pak. Jadi komunitasnya ada komunitas hewan lain seperti anjing, bahkan kuda, terus burung ada. Jadi kalian bisa banget cek-cek fiturnya di sana. Gak cuma 2 itu, banyak banget fitur lainnya seperti dokter hewan, pet shop, terus ada pet hotel juga, dan ada produk-produk yang bisa dibeli di sana. Tuh.
Nah, ngomong soal aplikasi, kakak berdua udah download belum sih? Udah dong. Udah, oke. Kakaknya nih udah download guys. Kalian nunggu apa lagi? Nah, aku mau tanya satu hal sih, terakhir ya. Apa sih harapan kakak untuk iPad ini? Semoga makin banyak mitranya yang bergabung dan banyak yang download agar bisa lebih ramai lagi. Amin. Amin. Semoga itu terkabulkan ya dalam waktu dekat. Jadi buat teman-teman langsung download aja. Ya. Nah, mungkin cukup ya Kak untuk sharing-sharing sekarang hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih udah diundang. Terima kasih sudah mau berkolaborasi dengan kita. Sama-sama. Karena ilmunya cukup menarik untuk teman-teman yang nggak tahu tentang steril dan awam. Jadi taunya cuma melihara aja. Jadi buat teman-teman yang suka kucing, cinta kucing, mau ikut street feeding, terus mau cari informasi tentang sterilisasi dan event tentang kucing, kalian mungkin bisa follow Instagram kakak ini di Cat Society of Surabaya, atau YouTube-nya juga sama, Cat Society of Surabaya. Cat Society of Surabaya, jangan lupa di follow dan di subscribe ya guys. Terus jangan lupa juga buat follow akunnya kita di Hypet Official dan Instagram kita di Hypet Official. Kalian bisa dapat informasi menarik tentang promo-promo gratis dan event-event lanjutan dari kita. Terus jangan lupa like, comment, and subscribe. Makasih buat teman-teman yang nonton hari ini. Hi Pet, more than pet.